kita mengkaji sirah Nabawi yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji. Sebelumnya mungkin mengingatkan pembangunan masjid tinggal sedikit lagi, masih dibutuhkan karena bagi yang berkeluasan waktu, kelebihan dana dan ingin mengumpulkan hartanya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan segera sebelum masjid ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Sabtu di pekan yang keempat, sebagaimana biasa di Masjid Kuba secara rutin menyelenggarakan taklim ba'da subuh untuk topik kajian surah Nabawiyah. Alhamdulillah Ustaz Haji sedang menyampaikan kajian Sabtu pagi ini. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, salah satu karunia itu adalah dijadikan tubuh kita adalah jasmani yang sehat, dijadikan hati kita memiliki nirah, memiliki keinginan yang kuat untuk mengisi hari-hari yang kita jalani dan hari-hari yang kita lalui ini dengan rangkaian ketaatan dan amal soleh. Sebagaimana biasa, para jamaah tetap melaksanakan prokes atau protokol kesehatan atau protokol COVID yang terus dan belum beranjak dari muka bumi Indonesia. Ini sebagian dari jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Suatu masa akan tiba, suatu waktu akan tiba, suatu zaman kepada manusia as-sabiru fiha, orang yang bersabar di masa-masa tersebut, kal-qabidi 'ala al-jambi, seperti dia memegang bara api. Orang yang bersabar di masa itu seperti dia memegang bara api. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bara api itu menyakitkan. Kalau dipegang, kalau digenggam menyakitkan, tangannya melepuh. Tapi kalau dilepas, maka lepaslah sudah bagian inti dari agama yang sedang dia miliki. Jamaah yang dimuliakan Allah, di sini seolah-olah menjadi nubuah, bukan seolah-olah, ini adalah nubuah yang Allah berikan kepada beliau. Rasulullah mengingatkan manusia, ayyamun syada'id, hari-hari yang berat, hari-hari yang sulit itu akan dilalui dari generasi ke generasi. Dan orang-orang yang menjalankan agamanya, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, itu seolah-olah dia memegang bara api yang menyakitkan. Semakin dia berpegang, semakin dia bertafakur dengan agamanya, semakin dia akan mendapatkan rasa sakit unik. Orang yang berpegang dengan Islam, orang yang berpegang dengan dinnya, dengan agamanya yang kuat, yang kokoh, dia akan diibaratkan memegang bara api yang kemudian akan menyakitkan. Hari di mana ketika orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong dianggap seolah-olah orang yang benar. Hari di mana ketika maksiat sudah merajalela, hampir di setiap titik didapatkan, dan ada segelintir orang yang dia bersabar tidak ikut arus dengan dosa dan maksiat itu. Kalau dia bertahan pada posisi itu, bisa jadi dia tidak makan, karena betapa banyak penghasilan yang haram yang bertebaran di sekitarnya.
Tapi karena dia takut, tapi karena dia khawatir kena arus, sehingga kemudian nanti memberikan nafkah kepada anak dan istrinya lewat penghasilan yang tidak baik atau penghasilan yang syubhat bahkan haram waliyadzubillah, pada akhirnya dia yang tidak mungkin ikutan. saja pada zaman Padahal sangat dulu menggiurkan sekali. hal semacam itu Jamaah yang dimuliakan Allah, terjadi hari-hari di ini zaman sedang kita jalani saat ini. Hari ini yang pada akhirnya kemudian beliau mendapatkan intimidasi dari kaumnya, dan tidak lain itu adalah orang tuanya sendiri, yaitu ibunya. Nah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui bahwa Mus'ab bin Umair ini lebih memilih untuk memegang bara api, untuk memegang panji-panji Islam, pada akhirnya Rasulullah tahu kesungguhan anak muda ini. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu ini wa adalah taala sebelum cerita tentang ujian pada awal-awal Nabi yang masih ada di diutus ya, ke Yathrib pada saat itu, namanya masih Yathrib, belum menjadi nama Madinatul Munawwarah. Jamaah yang dimuliakan Allah, beliau mendatangi satu persatu rumah kaum Khazraj. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengajak mereka kepada Islam, sampai kemudian bertemu dengan salah satu pemuka kaum namanya Usaid bin Khadir, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah atau dari kota Yathrib. Usaid bin Khadir ini tidak begitu dikenal, tapi saya pernah menemukan satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anhu. Jadi pada saat itu, ini setelah beliau masuk Islam, ceritanya ini setelah masuk Islam, sebagaimana diceritakan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Yang meriwayatkan dari sini adalah Usaid bin Khadir, bahwa ketika itu beliau sedang dalam perjalanan, sedang melakukan safar. Beliau naik tunggangannya, unta atau kuda, kemudian di tengah jalan di bawah waktu sholat, kemudian beliau menepi sebentar dan kemudian beliau sholat. Ayat yang beliau baca itu cukup panjang. Ketika ayat yang beliau baca ini, ayat demi ayat, maka terjadi satu hal yang membuat beliau ketakutan dan takjub. Antara ketakutan dan takjub, yang pertama, tiba-tiba awan yang tadinya panas itu, tiba-tiba kemudian panasnya teriknya matahari ini tertutup dengan awan, ya semacam awan mendung, tapi tidak hujan. Nah, yang lebih membuat beliau ngeri itu kuda yang beliau tambahkan di sampingnya. Itu kuda yang tidak tenang, resah, sering bersuara, kemudian berdiri duduk. Kejadian akhirnya ayat itu terus kamu baca, maka para malaikat itu sampai berdesak-desakan, dan kau akan melihat mereka sampai berdesak-desakan berebut untuk mendengarkan bacaan Quran. Ini Usaid bin Khadir, seorang sahabat dari suku Khazraj yang terlebih dahulu kemudian mengucap 2 kalimat syahadat lewat tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu ada lagi, setelah beliau mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian beliau mengatakan, aku punya seorang saudara yang apabila dia mengatakan A, maka seluruh kaum itu juga akan ikut mengatakan A. Semua mengikutinya. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, inilah pimpinan dari suku besar Madinah, Yathrib, Khazraj pada saat itu, yang kemudian juga mengikuti jejak saudaranya memeluk Islam atau mengucap 2 kalimat syahadat. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, jumlah kaum muslimin yang memeluk Islam menjadi semakin lebih banyak, hingga ketika tahun ke-13 dari kenabian, kemudian di musim haji di tahun yang ke-13,
Jadi waktu itu haji tetap sudah ada Pak ya, syariatnya dengan syariat Nabi Ibrahim. Bahkan sejak sebelum Rasulullah dilahirkan itu sudah ada. Tapi kemudian tercampur dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah, sehingga dibutuhkan aturan yang baru, bukan aturan yang baru ya, aturan yang menghapus beberapa pelanggaran dan beberapa pelanggaran dan beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh salah satu cerita di mana pelaksanaan haji sesuai yang disampaikan oleh Ustadz Haji bahwa ada perubahan-perubahan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Nabi dan Rasul Ibrahim telah dirubah secara tradisional oleh kaum yang sudah masuk Islam juga datang melakukan ibadah haji, yang belum masuk Islam ada juga beberapa datang. penyimpangan-penyimpangan Karena ibadah haji itu campur. yang dilakukan. Islam itu kan datang belakangan, lebih dulu ibadah haji. Di Islam itu datang setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Demikian juga orang Mekah yang masih menyembah berhala juga ikut melakukan manasik. Kemudian yang sudah masuk Islam juga ikut melakukan manasik. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang membiarkan Nabi SAW dalam keadaan ketakutan dan dikejar-kejar oleh kaumnya ini sampai kapan? Keadaan seperti ini sampai kapan kita biarkan? Karena mereka sudah dapat info. Ya, kaum muslimin yang ada di Yathrib itu juga mendapatkan update perkembangan dari dakwah beliau. Mereka tahu persis kalau Rasulullah itu berada dalam intaian dan berada dalam kegentingan karena dikejar-kejar sendiri oleh ada Abu Thalib, kemudian ada Al-Abbas, ada Amr bin Hisham, Abu Lahab itu paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini punya karakter beda-beda, termasuk Hamzah itu juga paman beliau. Abu Thalib itu yang paling membela beliau, benar-benar menjadi benteng terdepan untuk menghalau keponakannya dari berbagai macam intimidasi. Sepertiga Abu Thalib digantikan oleh Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Sayangnya Abu Thalib itu tidak sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Ini yang disayangkan. Padahal pembelaan beliau terhadap Nabi itu sudah tidak diragukan lagi. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, setelah meninggal dunia, maka yang menjadi pengawal beliau dari pamannya itu berganti, yaitu Al-Abbas. Ketika saya membaca rangkaian detail dari Bai'at Aqabah ini, saya menemukan sosok Al-Abbas. Jadi pada syarah Nabawiyah ini adalah ayahandanya Abdullah. diceritakan bahwa ada salah satu paman Nabi setelah mengganti Abu Thalib, Nabi menemui kaum Khazraj dan Aus itu hanya berdua dengan Al-Abbas. Dan saat itu Al-Abbas itu belum masuk Islam. Dia masih berada di agama kaumnya. Apa tujuannya? Nah, setelah mereka bertemu, justru yang memulai percakapan terlebih dahulu itu adalah Al-Abbas, paman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Abbas ini mengatakan, Inna Muhammadan minna. Wahai orang-orang Khazraj, sesungguhnya Muhammad itu bagian dari kami. Kami melindunginya dari kejahatan kaum kami, dan dia mulia berada di tempat kami. Nah, tapi keponakan saya ini ingin pindah ke tempat kalian. Singkat kata, saya ingin mendapatkan jaminan dari keponakan saya bahwa ketika dia nanti berada di tengah-tengah kalian, apakah kalian itu benar-benar akan menjaganya? Kalian itu benar-benar akan melindunginya? Jika kalian benar akan melindunginya, silakan dilanjutkan. Tapi saya ingatkan, kalau kalian menelantarkannya, kalau kalian tidak melindungi atau malah menyerahkan kepada suku kami, pulang. Dari sekarang kita selesaikan saja. Karena kami beserta kaum kami, maksudnya dari Hashim ya, karena yang paling getol untuk
untuk melindungi beliau itu adalah Bani Hashim. Saya beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah lama, itu pernah menyampaikan kalau kakek beliau namanya Abdi Manaf itu punya 4 anak, Al-Muttalib, kemudian Hashim, kemudian Abdi Syam, kemudian Naufal. Yang paling melindungi beliau itu adalah Bani Hashim. Bani Hashim ini kemudian punya anak, salah satunya adalah Abdul Muttalib. Ya, salah satunya adalah Abdul Muttalib. Dari Bani Abdi Syam maupun dari Bani Naufal ini bersekutu dengan suku Quraisy yang lebih besar untuk memusuhi beliau. Praktis yang menjadi benteng beliau adalah Bani Hashim, kemudian dibantu oleh Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ini yang kemudian menurunkan keturunan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena itulah Imam Syafi'i itu adalah keturunan Quraisy asli. Beliau keturunan dari suku Quraisy. Singkat cerita, kemudian mereka mengatakan, orang-orang Ansar itu mengatakan, siap, kami akan membela beliau, kami akan melindungi beliau. Nah, setelah itu kemudian mereka mengatakan, kami ingin mendengar langsung ini ya Rasul, apa yang ingin disampaikan oleh Anda. Maka kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, membacakan Al-Quran. Lalu kemudian beliau SAW bersabda, "Ubayyukum ala an tamna'u mimman tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum." Saya membaiat kalian. Baiat itu apa sih? Baiat itu adalah janji. Janji untuk setia, janji untuk mengikuti. Kenapa harus ada baiat? Karena setelah mereka masuk Islam harus ada poin-poin yang mengikat mereka jemaah, yang mengikat para sahabat. Inilah karena Islam dulu belum seperti sekarang, belum ada rukun Islam. Baiat. Belum ada rukun Islam yang jumlahnya ada 5 belum ada. Atau masih janji sebagian saja salah satunya apa yang disampaikan oleh nanti perlahan akan disempurnakan oleh Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syariat pada saat itu belum total diturunkan oleh Allah. Sehingga ada mimma minhu azwajuna tabayyana ya Rasulullah. Sungguh-sungguh kami akan melindungi Anda sebagaimana kami melindungi anak dan istri kami. Maka ambillah sumpah setia dari kami ya Rasul. Sesungguhnya kami itu adalah ahli huruf. Jangan takut, jangan khawatir. Kami ini orang yang suka perang. Jadi beliau menonjolkan kalau nanti dengan baiat ini ujung-ujungnya adalah terjadi pertumpahan darah demi untuk membela umat, jangan khawatir. Kita ini bukan orang yang baru terjun ke medan perang. Seolah-olah seperti itu kalimat yang disampaikan oleh Al-Bara bin Ma'ruf. Ini membuktikan betapa cintanya mereka kepada Rasul. Sampai beliau memberikan jaminan, berani memberikan jaminan, kami ini bukan pemula. Kami sudah banyak turun di kancah. Karena dulu semua Aus dan Khazraj ini kan ribut terus, Pak. Ini 2 suku yang ya seteru abad ini. Kalau di dunia sepak bola kayak Real Madrid dan Barcelona, El Clasico. Itu pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh para fans bola. Seteru abad ini 2 suku ini. Tapi justru kemudian bisa disatukan dan melebur setelah mereka mengucap 2 kalimat syahadat. Inna fa'alna ahla Yathrib wa ahla Haqqah. Mereka jago perang, mereka juga jago main pedang. Kemudian warisna kabilan kafir itu mereka warisi dari generasi ke generasi. Karena memang dilahirkan di tempat yang keras seperti itu. Ini dulu ya, sebelum Islam, untuk lebih menguatkan dari apa yang telah mereka ikatkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian keluar orang yang lain, pendiri yang lain namanya Abu Haizam bin At-Taihan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah inna bainana. Jadi ada istilah, ada keraguan ya. Ada perlu sesuatu yang perlu dikonfirmasi kepada Nabi. Kemudian Abu Haizam bin At-Taihan beliau mengatakan, ya Rasul, kami ingin mengkonfirmasi sesuatu. Inna bainana wa bainar rijali hibalan. Sesungguhnya antara kami dengan sekelompok laki-laki, maksudnya adalah Yahudi. Karena pada saat itu Yahudi sudah banyak di Madinah dan beberapa orang Khazraj itu mengikat perjanjian dengan mereka. Itu ada satu perjanjian. Qadi'uha, perjanjian ini akan kami putus, akan dibatalkan.
satu dan lainnya. Salah satunya karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih cenderung kepada Nabi daripada orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu kan dari sejak dulu terkenal suka mengingkari janji. Ceritakan juga bahwa sebelum zaman Nabi atau Nabi sebelumnya memang terdapat beberapa ini kekhawatiran yang terjadi di tubuh Ansor, di tubuh orang Yahudi di ketika nanti Yasrib kami atau yang memutuskan sekarang perjanjian dengan Yahudi Madinah. yang kami sudah mengikatnya selama dari generasi ke generasi, kemudian kami mengikat perjanjian baiat Aqabah dengan antum ya Rasul, kemudian Allah memenangkan agama ini, apakah nanti antum akan kembali ke kaumnya yaitu ke Mekah dan kemudian meninggalkan kami? Dari awal dulu belum disampaikan konfirmasi, dan beliau mengkonfirmasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab sambil tersenyum. Beliau memastikan dan memberikan keterangan kepada Khazraj maupun Aus, balik dan anda, darahku adalah darah kalian. Wal hadu al hadma, kehormatanku adalah kehormatan kalian. Subhanallah. Ana minkum wa antum minni, saya bagian dari kalian Inilah janji dan kalian adalah Muhammad bagian dari Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk wa hijrah usallimu man dari salamu, Mekah sebaliknya ke aku akan Madinah. berdamai dengan orang-orang yang kalian ajak berdamai. Masya Allah, jalannya singkat. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah, ini sebelum hijrah kejadian. Dan sebelum kaum Ansor itu tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya nanti lebih memilih Madinah. Jadi Rasulullah itu dikejutkan dengan serangan fajar pada saat itu. Beliau lewat, kemudian tiba-tiba diserang, belum mempersiapkan segalanya. Itu bocah-bocah. Di awal bocah-bocah, takbir. Ada 2.000 orang yang dibawa oleh Nabi dari Mekah, dan mereka adalah tulaqah Mekah. Tulaqah itu apa? Orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, yang dulu pernah berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada Nabi, kemudian Nabi maafkan. Imannya masih ketiup angin itu masih ke kanan, masih ke kiri. Goyang. Dibawa oleh Nabi. Ketika dikagetkan dengan serangan fajar, mereka lari dari diri. Sampai kemudian yang menjadi pahlawan, man of the match pada saat itu adalah Aus dan Khazraj, Ansor, kaum Ansor yang dari Madinah. Mereka yang kemudian memagari Nabi agar tidak terluka. Sampai kemudian ada seorang yang berteriak, mana orang-orang yang sudah setia dengan Nabi, kok kalian itu lari? Pada akhirnya kemudian mereka balik lagi. Hampir saja Rasulullah dan para sahabat itu kalah karena dikepung sudah. Tapi pertolongan Allah juga pada akhirnya beliau yang memenangkan di medan Hunain. Dan masya Allah antara pasal yang beliau dapatkan semuanya, beliau mendapatkan antara pasal yang lain. Sampai apapun bagian dari antara pasal, pasti semua mata tertuju kepada Rasulullah SAW. Bagaimana cara beliau dengan seadil-adilnya, karena beliau adalah seorang perusahaan, membagi ghanimah ini sehingga semuanya dapat dan semuanya ridho. Nah, pada saat membagi harta rampasan itu datang ya namanya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita tahu belum lama beliau masuk Islam. Ketika Mekah ditaklukkan, kemudian sahabat Muawiyah ini baru masuk Islam. Ya Rasul, mana bagian saya? Dapat sekian ratus emas, rupiah, kemudian sekian ratus ekor unta, kemudian beserta yang lain. Jazakallahu khairan. Kemudian harta wanita itu masih dibagi. Muawiyah datang. Itu beliau itu satu di antara sekian banyak. Tapi yang disebutkan oleh perawi ini adalah sahabat Muawiyah dan beberapa sahabat yang datang. Datang membawa siapa? Membawa Yazid, putranya. Kemudian dikasih sebagaimana bapaknya, kemudian pulang bawa lagi anak sampai 3 anak dibawa dan semua mendapatkan. Dan Rasulullah tidak mengatakan kalimat yang tidak baik
Hizam radhiyallahu anhu. Sebelum Hakim bin Hizam ada seorang Badui yang juga baru masuk Islam dari suku Mekah, datang kepada Nabi, saya minta dong bagiannya. Rasulullah kemudian mengatakan, kamu naik ke atas bukit. Ada apa? Bagiannya yang ada di sana. Dia naik ke atas bukit, ternyata dia temukan api sebanyak 1 lembar. Langsung kemudian dia ambil senang, dia pulang ke kaumnya, dia ngomong, Muhammad gak takut miskin, orang dermawan, dikasih semua aja. 1 lembar ya. Sampai kemudian datang seorang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini tidak lain adalah keponakan dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Nama ini sempat muncul mencuat ketika Rasulullah diisolasi di Iqbal di Syiah bersama dengan kaumnya. Hakim bin Hizam inilah yang kemudian membantu memasok yang bahan makanan sembako untuk bibitnya, untuk Bunda Khadijah dan untuk Nabi secara khusus, tapi kemudian dibagikan kepada yang lain. Beliaulah juga yang menghadiahkan Harithah bin Syu'abil. Kita tahu nama seorang sahabat namanya Harithah, nanti punya anak namanya Zaid. Zaid ini kemudian diangkat menjadi anak Nabi SAW. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Hakim bin Hizam datang kemudian minta bagian ghanimah kepada Nabi SAW, dan dia mendapatkan 100 rupiah emas, kemudian 100 ekor unta dan sekian puluh perak. Kemudian dia pulang, jazakallahu khair. Kemudian dia datang lagi, ya Rasulullah, adalah cerita salah satu kain kiswah tekstil yang terbaik pada masa itu adalah Riyadh. Kiswah itu setiap tahun diganti kainnya 1 tahun. Jadi gantian tahun dengan tahun ganjil, anggaplah seperti itu. Di tahun ganjil penduduk Mekah itu patungan. Ayo cerita kaum kiswah yang juga sudah dipasang di mihrab imam Masjid Quba. Subhanallah, alhamdulillah, masyaallah. Di tahun genap, dana untuk membeli kain kiswah itu dihandle oleh seorang Hakim bin Hizam. Bisa dibayangkan seberapa kaya ini. Tapi ketika melihat ghanimah segitu banyak, matanya hijau, gak tahan. Dan ini menjadi salah satu kelemahan manusia. Tapi Rasulullah itu kan orang yang hatinya mulia, datang sampai 3 kali loh Pak. Beliau tidak mengatakan kamu itu kok serakah banget, udah jadi orang kaya masih ngejar kayak begini. Padahal antara rampasan itu kalau dibandingkan dengan kekayaannya itu nggak ada sama sekali. Tapi namanya orang bagi-bagi inilah sifat seseorang yang sudah dapat 1 kantong masih ngejar pada saat itu yang masih sekarang ada, yaitu rumah rakus. sudah punya 1 bagus akan ngejar yang lain. Ya sah-sah saja kalau itu dikejar dengan cara yang benar. Ya, salah satu sifat Dengan cara yang manusia. baik, tidak merugikan orang. Ya Allah, hindarilah aku dari sifat seperti ini. Nanti dialokasikan sekian persen untuk masjid, untuk duafa, untuk kegiatan dakwah. Itu baru apa kata Hakim? Malu beliau. Gak ada kan kata-kata celaka, masyarakat malu. Kemudian beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, sejak hari ini saya tidak akan pernah lagi membawa anak saya. Seorang hakim gitu loh, Hakim bin Hizam, tangannya menengadah, kiswah saja dibiayai oleh dia seorang diri. Pada akhirnya kemudian inilah salah satu cerita atau hadis bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini disampaikan asal muasal kalimat tersebut ketika Nabi SAW akan memberikan bagian hasil perang kepada hakim, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Aji bahwa hakim ini adalah seorang saudagar yang kaya atau orang dermawan yang juga setiap tahun mengganti kiswah
bersikap adil. Adil itu sudah nggak adil. Rasulullah dikatakan begitu. Padahal pembagian beliau ini berdasarkan ayat, seolah-olah mengatakan bahwa itu salah dalam membagi warisan itu. Kemudian Rasulullah mukanya merah, marah beliau kemudian mengatakan, "Fa'ilam adil sama yakin." Kalau saya saja sudah divonis untuk tidak bisa berbuat adil kepada umatnya dalam pembagian waris, dalam pembagian ghanimah, terus siapa lagi yang bisa berbuat adil? Dan orang itu pulang. Setelah itu Rasulullah bersabda, ini orang ini kelak akan menjadi salah satu kedepan pimpinan, dan benar ya, dialah yang kemudian melahirkan paham seorang ini. Dan itu sudah ada bukti bisa jadi momen. Ini nanti pembahasan akan kita bahas setelah Khulafaur Rasyidin ya. Setelah beliau firqah yang muncul setelah itu, salah satu kelompok Khawarij atau kelompok pembangkang terhadap kemajuan Islam di Jazirah Arab. Jadi ajaran Islam itu apa ya Rasul? Ya ini 5 poin ini. Dulu Pak ya, sebelum sempurna. Nah, saat ini 5 poin ini sudah melekat dan sudah masuk. Bukankah sholat, zakat, sedekah, infak dan haji itu bentuk dari ketaatan? Bahkan kadang-kadang ketika kita malas akan berkumandang tetap jalan ke masjid. Setiap tahun kita keluarkan zakat mahal. Setiap waktu kita keluarkan Ini salah satu bisa berdiri masjid seperti ini. Kemudian amal ma'ruf nahi munkar dalam bentuk DKM adalah mengadakan kaji ini. Nahi munkarnya ada pada salah satu syarat amalan poin-poin itu sudah Islam. Sehingga bayat ini apa yang kita lakukan saat ini sudah masuk dalam poin bayat tersebut. Dan Nabi SAW memberikan janji kepada mereka berupa jannah berupa surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah bayat apa bahasa dan dua itu adalah cara Allah pada kajian ini disampaikan tentang hasil-hasil pada kejadian Baiat Aqabah 1 dan 2. Karena masih awal permulaan ketika Nabi belum hijrah maupun ketika Nabi sudah melakukan hijrah. Itu yang dapat disampaikan oleh Ustadz Aji. Dan demikian bentar lagi akan segera berakhir pada kajian Sirah Nabawiyah. Itu yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup antara Paus Kodrat dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau dikorelasikan dengan kondisi kita yang ada sekarang ini, apakah masih dibolehkan kita berbaikat kepada suatu misal organisasi atau sebuah perjanjian yang dibuat antara satu orang dengan Ini salah satu pertanyaan dari jamaah tentang apakah tentang perjanjian atau sumpah. Menanyakan karena saya lupa Ustaz, siapa namanya orang yang meminta ghanimah berulang-ulang sehingga Rasulullah mengatakan tanya di atas lebih mulia daripada tanya di bawah. Karena saya lupa, mohon sebutkan nama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan di situ ada poin-poin Assalamualaikum warahmatullahi bahwa wabarakatuh. kami akan mengikuti Saudaraku peraturan yang perusahaan, budiman, misalkan sahabatku yang baik, bahkan sahabatku yang juga harus dermawan, melanggar waktu sholat dan yang tidak cintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sekelumit jam-jam siang, pertanyaan-pertanyaan sebagai akhir dari kajian pada subuh Sabtu pagi ini di pekan yang keempat di Masjid Kuba yang keringanan untuk Jumatan. menyampaikan Jadi topik Jumat tetap tentang masuk kerja sirah Nabawi. dan tidak ada Atas nama pribadi dari jamaah, kalau ada kami syarat-syarat menyampaikan yang terima kasih kepada semua jamaah yang telah menyimak tidak memberikan mendengarkan
biasa mengikuti kajian ini. karena Jumat itu Jumat Terima kasih pula Jumat itu beda dengan sholat para Jumat. sahabat dan saudaraku Kecuali yang masalah ada melihat orang yang video. mendapatkan kudu Lupa sakit, share, sabar, itu boleh kan Jumatan dia mungkin komen, dia bisa kok. like, dan Kenapa tidak subscribe diperbolehkan? pada channel Bidang Karya. Karena Jumat itu Demikian sekali yang doang. dapat Ya, saya jam sampaikan. segitu, jam Terima itu kasih. selesai, Mudah-mudahan sudah nggak ada bermanfaat. lagi Jumatan. Salam sehat, salam Beda sejahtera, dengan dulu. salam bahagia. Nah, ini Assalamualaikum tidak warahmatullahi diperbolehkan secara wabarakatuh. di